Untuk tema lukisan dari Kak Winda buat, ada nggak tema yang paling sering Kak Winda gunakan? Ya, kalau tema yang paling sering itu biasanya tentang adat dan budaya Bali, seperti tari Bali atau Bali seremonial. Terus selain itu juga budaya-budaya Indonesia seperti batik. Dengan semangat juang kami terus melangkah, kita tangguh untuk masyarakat, melayani masyarakat pemenuh masalah sosial kami hadir. Ya, Om Swastiastu. Jadi kami dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan yang sifatnya adalah untuk menggali kepada warga masyarakat yang memiliki potensi inovasi, kiranya bisa diketok tularkan nanti kepada masyarakat Kabupaten Buleleng sebagai inspirasi, motivasi, dan edukasi terhadap generasi muda. Mengingat kita bahwa di Kabupaten Buleleng begitu banyaknya potensi-potensi yang kiranya tidak semua masyarakat paham tahu apa yang sudah dilakukan warga masyarakat, yang sementara yang mengetahui hanya sebatas dari warga atau orang tertentu. Mungkin yang aktif di media sosial mungkin mengetahui, tapi masyarakat umum dan generasi muda potensi ini tidak semua diketahui, sehingga kami Dinas Sosial Kabupaten Buleleng bergerak terus untuk mencari potensi-potensi untuk bisa kita ketok tularkan, mendorong kepada generasi muda agar selalu semangat dalam menata masa depan yang lebih baik. Salah satunya hari ini kami hadir bersama adik kami, warga masyarakat yang memiliki potensi, yang talenta, yang sudah luar biasa dan diketahui oleh masyarakat tidak hanya di Buleleng, tapi juga sudah di tingkat nasional. Nah, namanya Kadek Wiwindari ya. Ya. Jadi sudah luar biasa menjadi inspiratif untuk generasi muda di Kabupaten Buleleng. Dan kami melakukan kegiatan podcast SOS ini adalah untuk bersama-sama menyerap apa yang menjadi inspirasi, dan tentu nanti bisa memberikan motivasi kepada masyarakat. Dan sudah dilakukan kegiatan perekaman ke hari ini kegiatannya, dan sebagai wujud rasa terima kasih, semangat, kami menyampaikan piagam penghargaan kepada Kadek Wiwindari yang merupakan inovator bagi kami kepada warga disabilitas di Kabupaten Buleleng. Dan untuk itu kami serahkan piagam ini sebagai perlengkapan untuk motivasi kepada warga Kabupaten Buleleng. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin Kadek ada yang disampaikan, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Semoga kedepannya saya bisa terus menginspirasi dan juga bisa terus berbagi dengan karya-karya saya, sehingga semakin banyak dampak baik yang bisa saya sebarluaskan. Terima kasih banyak. Ya. Om Santi Santi Santi. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir, GCT, Gesit Cepat Tanggap, Buleleng Era Baru, Buleleng Paten. Kembali lagi bersama saya Tripurnami dalam acara Podcast bersama Dinsos, yang pada kesempatan kali ini mengusung tema Kisah Pelukis Difabel Kadek Wiwindari, Desa Banyarasem, Kecamatan Seririt.
Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Kak Winda terkait kisah hidupnya Kak Winda yang menyandang difabel dan mendapatkan penghargaan terkait pelukis yang berprestasi. Baik, langsung aja saya sapa Kak Winda. Selamat siang Kak Winda. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Kak Winda? Ya, baik. Astungkara baik ya. Langsung aja Kak Winda bisa diperkenalkan dulu diri. Ya, halo, nama saya Kadek Wiwendari, biasa disapa Winda. Saya penyandang disabilitas daksa muskular distrofi. Jadi dari usia 6 tahun saya sudah kehilangan kemampuan saya untuk berjalan. Dulu saya tinggal di Gianyar karena ayah saya dari Gianyar, kemudian pindah ke Singaraja di kampung halaman ibu. Nah, di Singaraja lah saya mulai belajar melukis. Yang menginspirasi Kak Winda menjadi pelukis yang handal itu ada nggak Kak Winda? Ya, awalnya sih dulu karena bapak meninggal, jadi keluarga kami itu kehilangan tulang punggung keluarga ya. Jadi waktu itu saya coba-coba dengan media seadanya karena memang hobi saya melukis. Jadi saya coba-coba, siapa tahu bisa terjual dengan harapan saya bisa menggantikan posisi ayah sebagai tulang punggung keluarga. Jadi waktu itu hanya di kertas dengan pensil dan pulpen, jadi masih hitam putih. Ya. Karena saat ayah meninggal, ekonomi keluarga itu hancur dan tidak bisa membeli alat lukis yang bagus. Itu udah tinggal di Singaraja ya? Iya. Saat itu saya berusia 23 tahun. 23 tahun. Ayahnya Kak Winda dulu kerja apa kalau boleh tahu? Dulu ayah saya juga seniman, beliau tukang ukir. Oh, berarti ada turunannya ya? Iya, ada seni dari beliau. Kak Winda ini setiap harinya melukis nggak? Iya, jadi setiap hari itu memang melukis. Biasanya dari pagi jam 7, jam 8, terus sampai sore cuman istirahat mandi, terus malamnya lagi. Karena memang aktivitas sehari-hari itu kan di rumah, jadi ya melukis aja. Saya juga nggak terlalu suka nonton soalnya. Oh gitu. Ada kalau ada pesanan gitu, lukisannya baru. Kalau ada pesanan ataupun tidak, tetap melukis karena saya butuh stok lukisan itu untuk pameran. Terus kadang ada untuk lelang amal juga biasanya. Ada di restoran seperti itu. Dan pameran juga butuh lukisan. Kadang pameran di Jakarta atau Jogja. Itu Kak Winda ikuti pameran yang di Jakarta sama di Jogja? Kalau yang di Jakarta dulu sempat pameran tunggal di Bekasi. Saya ikut ke sana, ada yang bantu untuk sponsor akomodasinya. Yang di Jogja juga karena dikasih akomodasi kan dari Jogja Disability Art waktu itu, jadi saya ikut ke sana. Tapi kalau memang pamerannya kecil, saya bisa ngirim aja. Pamerannya kecil bisa dikirim. Kirim. Kalau pameran dengan skala besar, saya langsung bisa ke sana langsung. Jadi hasil-hasil lukisannya Kak Winda yang udah terjual itu melalui pameran aja? Apa ada sosial media? Sosial media saya di Winda Karunadita, biasanya pemasarannya di situ. Kebanyakan sih terjualnya di media sosial, karena kan pameran juga tidak setiap saat kan. Iya. Ada event-eventnya. Kak Winda, ada tantangannya nggak selama melukis menjadi seorang difabel? Mohon maaf, ada nggak tantangan tersendiri bagi Kak Winda? Iya, jadi tantangannya tentu saja di gerak saya ya, karena saya sangat kesulitan sebenarnya untuk bergerak, untuk bergeser, juga untuk mengangkat tangan. Jadi ketika melukis, biasanya tangan kanan saya diangkat dengan tangan kiri saya. Oh gitu. Baru dia bisa bergerak dengan baik. Kak Winda, untuk tema lukisan dari Kak Winda buat, ada nggak tema yang paling sering Kak Winda gunakan? Iya, kalau tema yang paling sering itu biasanya tentang adat dan budaya Bali, seperti tari Bali atau Bali seremonial. Terus selain itu juga budaya-budaya Indonesia seperti batik. Jadi selain melukis juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia, apalagi banyak yang beli dari mancanegara juga kan. Selain itu ada lagi tema-tema seperti pesan kebaikan, jadi tentang orang-orang yang berbagi kepada sesama. Biasanya orang-orang Tionghoa juga sangat menyukai tema-tema seperti itu.
Dan yang tema batik itu sudah berkali-kali terjual di luar. Di luar. Mereka bilang itu motif yang sangat detail dan rumit, tapi sangat indah. Jadi mereka sangat menyukainya. Seperti di belakang Kak Winda ini ya. Ini tema Bali kan ya? Ada Bali. Ini temanya tentang budaya Indonesia yang dirangkum jadi satu. Jadi ada tari Bali, ada tari Bedaya, kemudian ada wayang. Yang saya masukkan ke dalam gunungan gitu. Jadi nanti backgroundnya rencananya itu mau pakai motif mega mendung. Mega mendung. Iya, jadi biar kelihatan batiknya seperti itu. Kak Winda, seberapa penting dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas seni bagi Kak Winda? Ya, tentu saja dukungan dari keluarga sangat penting, apalagi dari ibu saya, dari adik saya juga yang membantu misalnya untuk keperluan sehari-hari, untuk kegiatan melukis juga, untuk membersihkan alat lukis juga kan, juga untuk dukungan moral juga. Kalau untuk dari komunitas seni itu sebenarnya sangat penting. Jadi beberapa tahun ini saya tergabung dalam Yayasan Jogja Disability Art. Jadi yayasan itu terletak di Jogja. Yayasan itu membantu memberdayakan seniman-seniman muda agar bisa berkembang dan karyanya bisa dipamerkan seperti itu. Jadi ketika saya bergabung di sana, saya mendapatkan banyak sekali kesempatan seperti pameran dengan skala tingkat internasional, kemudian kolaborasi internasional juga dari 3 negara. Jadi pada saat itu proyeknya itu pameran, tapi saya harus kolaborasi dengan orang dari Nigeria dan juga Inggris. Jadi kita saling bertukar pesan untuk menentukan lukisan yang akan dibuat pada saat itu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengenal dengan baik satu sama lainnya juga. Jadi dengan dukungan dari Jogja Disability Art itu saya menjadi sangat terbantu untuk menambah pengalaman dan juga mendapatkan proyek-proyek yang bagus. Harapan Kak Winda kepada penikmat seni tentunya lukisan Kak Winda itu apa Kak Winda? Ya, saya harap lukis-lukisan saya itu kan karena memang dia mengandung pesan, semoga bisa menginspirasi, bisa menambah semangat juga, karena pengerjaannya itu benar-benar susah bagi saya yang disabilitas. Kemudian semoga bisa semakin disukai oleh banyak orang, karena dari hasil lukisan ini juga saya sisihkan untuk membantu sesama yang membutuhkan dari komunitas kecil yang saya buat. Jadi semoga kedepannya bisa terus berbagi manfaat dengan karya. Kak Winda, ada nggak saran atau motivasi yang ingin Kak Winda sampaikan kepada teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng atau di daerah lain? Iya, untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya, jika kalian memiliki hobi atau mungkin bakat yang terpendam misalnya, jangan ragu untuk mencoba. Dan coba aja dulu, entah itu berhasil atau tidak, setidaknya kalian sudah mencoba. Dan saya harap juga orang-orang di sekitar bisa memberi dukungan untuk mereka, karena jujur memang sulit untuk memiliki kepercayaan diri tentunya. Jadi saya harap kalian tetap semangat, tetap mau untuk mencoba. Kak Winda, untuk harga lukisan Kak Winda di kisaran berapa ya, kalau boleh tahu? Kisaran harganya itu bervariasi dari 2,5 juta, 3 juta sampai 5 juta. Kalau yang ini boleh saya ambil? Oh ya, silakan. Kalau yang ini berapa? Untuk yang ini harganya 2,5 juta. Ini temanya apa ya Kak Winda ya? Ini burung merak. Jadi burung merak itu memiliki makna tentang keagungan dan keindahan. Jadi ini juga tentang keharmonisan. Jadi cocok dipajang untuk di rumah untuk keluarga. Selain itu, bunga peony ini juga punya simbol keberuntungan ya. Kalau di Jepang itu bunga yang dianggap membawa keberuntungan dan juga kebahagiaan seperti itu. Ini pesanan ya Kak Winda ya? Ini ready stock nanti untuk biasanya tiap beberapa bulan tuh ada lelang amal di restoran di daerah Kute. Jadi biasanya saya sudah tetap di situ. Ini harganya 2.500.000. Ini harganya 2.500.000. Kalau semisalnya ada lelang amal, saya akan minta harga normalnya 2.500.000. Selebihnya nanti kalau terjual di sana bisa sampai 10 sampai 12 juta. Nanti sisanya untuk amal. Gitu. Kalau yang ini Kak Winda, ini temanya apa ya?
Ini Hitam temanya putih. tentang Bali zaman dulu. Jadi masih hitam putih kan. Iya. Biasanya Bali zaman dulu ini mirip-mirip dengan lukisan Gianyar asal dari ayahnya saya. Jadi Ayahnya Kak lukisannya Winda ya? hitam putih ini biasanya terlihat klasik dan disukai oleh tamu asing biasanya. Ini harganya Ini harganya 2,5 juta juga. sama ya? Heeh. Ini pengerjaannya berapa lama ya Kak Winda ya? Untuk yang hitam putih ini sekitar 10 hari. 10 hari. Tapi itu juga belum finish karena harus nunggu kering. Heeh. Setelah itu baru proses penggarisan lagi, kemudian baru di vernish agar awet. Ini siap jual ya? Siap. Kalau yang masih proses itu dari kemarin. Iya, ini mulainya sih baru dari kemarin sih, baru dapat dikit. Masih panjang dia prosesnya tuh. Ini bukan pesanan juga ya? Bukan sih, ini buat stok aja. Karena kadang ada untuk lelang amal tuh mereka nyari banyak, misalnya 2 sampai 3. Heeh. Jadi biar udah siap. Oh gitu. Berarti pas lelang tuh berarti semua laku ya? Ya laku aja. Biasanya saya kirim atau kadang-kadang dijemput juga ke sini agar bisa ikut pesan. Harga paling mahal waktu lelang berapa Kak Winda? Waktu itu lelangnya nggak di Bali ya yang paling mahal, jadi itu di Jakarta. Pas pameran itu? Lelang sama seniman-seniman lain juga. Oh gitu. Jadi banyak seniman yang tergabung di situ, termasuk Pak SBY juga. Oh Pak SBY kan pelukis ya? Iya, kalau beliau sih ratusan juta lukisannya. Kalau Masa? saya waktu itu 30 juta untuk satu lukisan, iya. Ukuran segini? Iya. Wow. Tapi itu dibagi 3, jadi saya 10 juta dan itu yang 20 juta disumbangin Sumbangin ke? ada badan amalnya di situ. Di Jakarta apa di sini? Di Jakarta. Oke, Sobat Insos hadir yang di rumah, jika kalian berminat untuk membeli hasil lukisan dari Kak Winda, kami persilakan Kak Winda untuk promosi kepada kalian. Silakan Kak Winda. Iya, bagi ingin yang membeli karya atau ingin melihat hasil karya saya, bisa lihat di Instagram Winda Karunadita dan Facebooknya juga sama Winda Karunadita. Baik Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Winda yang sangat menginspirasi bagi kita semua, dan kepada teman-teman kita penyandang disabilitas untuk tetap semangat dan cari bakat Anda supaya seperti Kak Winda. Saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo budaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir. GCT, gesit cepat tanggap, buleleng era baru, buleleng paten. Terima kasih. Melayani masyarakat, pemerlu masalah sosial. Kami hadir selalu siap, takkan